Baik, saya akan melanjutkan mata kuliah neurologi dengan judul gangguan saraf otonom. Nah, jadi ini kebetulan topik bahasan kita cukup banyak ya, mulai dari sistem saraf otonom sendiri, mana yang simpatetik, parasimpatetik, neurotransmitter, disfungsi saraf otonom, hipotensi ortostatik, gangguan sekresi klinat, disfungsi otonom pada lesi medula spinalis, sampai sindrom Horner, neurogenic bladder, dan juga defekasi. Sementara kan waktu kuliah kita cuma terbatas 1 jam, jadi misalnya nanti bahannya kalian rasa terlalu banyak atau bagaimana, jangan khawatir, nanti akan saya bagikan, kalau perlu komtingnya tinggal minta ya, Dek. Oke, jadi kita mulai. Jadi masih bisa terlihat ya layarnya ya? Masih bisa terlihat? Masih, Dok. Masih, Dok. Masih ya, oke, sip. Kita mulai ya, Dek. Jadi sistem saraf otonom itu adalah bagian sistem saraf yang mengurus proses tubuh yang bersifat involunter dan juga reflektorik. Jadi maksudnya kalian tidak bisa ngontrol yang namanya sistem saraf otonom karena dia mengurus proses tubuh yang bersifat involunter. Misalnya denyut jantung. Ya, kita kan nggak bisa ngontrol denyut jantung ya. Lalu juga paru-paru, kembang kempisnya kita kan juga nggak bisa kontrol ya. Dan bersifat reflektorik. Jadi namanya refleks itu otomatis tubuh kita tidak akan bisa mengontrol ya kalau namanya refleks. Jadi di sini fungsi sistem saraf otonom itu antara lainnya untuk fungsi vasodilatasi dan vasokonstriksi, bronkodilatasi dan juga bronkokonstriksi, perisaltik usus, proses berkeringat, kalian merinding kalau kedinginan dan ketakutan, dan sebagainya. Dan tadi seperti yang sudah kayak saya katakan, pengaruh manifestasi sistem saraf otonom itu adalah di luar kemampuan, atau di luar kemauan ya. Jadi korteks cerebri itu akan memberi pengarahan secara reflektorik dengan mekanisme neuronal secara anatomik dan fisiologis yang akan melibatkan komponen simpatis dan juga parasimpatis, serta impuls tadi dihantarkan oleh neurotransmitter ya yang diproduksi oleh neuron-neuron sistem saraf otonom. Oke, jadi semua di sistem saraf ini sih memang biasanya komunikasinya itu melalui perantaraan neurotransmitter. Ya. Jadi sistem saraf otonom itu terbagi 2 secara garis besar, yaitu yang sentral dan juga perifer. Untuk yang sentral itu terdiri dari korteks cerebri, sistem limbik, dan juga hipotalamus serta jaras-jarasnya yang menghubungkan antara kolumna intermediolateraalis di medula spinalis. Nah, selainnya sentral tadi ada juga yang perifer, di mana ini adalah sepasang rantai neuron-neuron yang disebut sebagai ganglion paravertebralis yang juluran aferen dan aferannya berhubungan dengan neuron-neuron di organ-organ dalam. Nanti bisa kita lihat di ilustrasi gambarnya ya sebentar. Oke, sekarang kita akan masuk yang tadi saya katakan di depan ada simpatetik dan parasimpatetik. Nah, jadi yang namanya saraf simpatis itu ada beberapa bagian juga ya. Yang pertama adalah yang preganglion. Preganglion simpatis ini atau sebelum ganglion simpatis itu ya, terletak di semua segmen torakal dan lumba 1 sampai 3. Dia menduduki kornulateral substantia grisea medula spinalis sampai kolumna intermediolateraalis ya. Nanti kalau kalian sedikit bingung anatominya bisa kalian lihat di buku anatomi. Dan ganglion di kedua sisi tulang belakang itu yang tadi saya sebut ganglion paravertebralis. Sementara ganglion yang berada di dekat organ dalam kita sebut sebagai ganglion prevertebralis. Jadi ada yang paravertebralis dan juga prevertebralis ya. Nah, dari ganglion simpatis dia akan menjulurkan serabut-serabut postganglion. Sementara serabut preganglion sendiri itu mempunyai mielin, kalau yang postganglion tidak mempunyai mielin. Jadi seperti kalian tahu kalau yang punya mielin itu hantaran sarafnya akan lebih cepat dibanding dengan neuron yang tidak mempunyai mielin. Jadi di sini untuk yang preganglion itu mempunyai mielin, sementara yang postganglion tidak mempunyai mielin. Sedangkan untuk yang parasimpatis ini adalah bagian kraniosakral. Jadi kalau tadi di sepanjang vertebra, kalian di sini kraniosakral. Jadi dia pusatnya itu ada 2 tempat di batang otak atau di saraf kranial dan juga di bagian sakral dari vertebra ya. Karena serabut-serabut preganglion tadi berinduk pada neuron di batang otak seperti yang sudah saya bilang dan juga bagian sakral medula spinalis
Lebih tepatnya di sakral 2 sampai 4. Nah, bagian kranial serabut preganglion parasimpatis ini berasal dari inti-inti dekat inti nervus 3, 7, 9, dan 10. Dan dia akan keluar dari batang otak bersama-sama dengan saraf otak tersebut. Jadi dengan demikian, saraf 3, 7, 9, 10 itu juga mempunyai fungsi otonom, selain fungsi motorik ataupun sensorik. Karena dia ada saraf yang parasimpatis yang keluar bersama dengan serabut saraf kranial tersebut. Jadi jangan lupa saraf-saraf ini juga mempunyai fungsi otonom ya, Dek. Nervus 10 yang mengandung serabut preganglion parasimpatis paling banyak dan dia akan berakhir di ganglion intramural dan juga postganglion. Oke. Nah, ini dia tadi yang tadi saya sebutkan jaras simpatik dan juga parasimpatik ya. Jadi kalau yang simpatik kalian bisa lihat di sini, jadi dia dari level torakal sampai lumbal, inilah dia serabut preganglionnya, nanti akan bertemu di sinaps di sini dan juga mengarah ke berbagai organ. Jadi ada paru-paru, bronkus, jantung, hati, ya basically semua organ dalam ya, usus dan segala macam. Sedangkan kalau yang parasimpatis, tadi kalau ini yang simpatis, sedangkan yang parasimpatis itu dia jadi kranio dan juga sakral. Jadi ada dua tempat preganglionnya. Yang kranium itu dari batang otak di sini. Ini kursor saya bisa kelihatan kan ya? Bisa dokter. Oke, sip. Jadi kalau yang kranio atau kranium ya, dia berasal dari batang otak, dan yang sakral berasal dari level sakral atau sakrum ya. Dan sama seperti yang simpatis, dia akan berakhir atau bermuara di organ-organ dalam. Nanti perbedaan fungsinya akan saya jelaskan di kemudian, tapi kira-kira seperti ini intinya. Jadi kalau kalian mendengar jaras-jaras yang di simpatis itu biasanya dari torakal ke lumbal, sedangkan yang parasimpatis itu asal muasalnya dari kraniosakral, yaitu dari batang otak dan juga bagian sakral ya. Nanti dia akan sampai ke berbagai macam organ dalam. Nah, ini seperti ini kira-kira ya. Jadi secara garis besar, kalau yang parasimpatik itu dia akan mengecilkan pupil, menstimulasi kelenjar ludah, menurunkan denyut jantung, menyempitkan bronkus, dan sebagainya. Nanti bisa kalian baca sendiri. Sedangkan untuk yang saraf simpatik, biasanya kebalikannya ya. Jadi kalau yang parasimpatis yang mengecilkan pupil, kalau yang simpatis dia akan membesarkan pupil. Kalau yang parasimpatis itu adalah menstimulasi kelenjar ludah, kalau yang simpatis justru menghambat kelenjar ludah. Dan biasanya kalau yang simpatis meningkatkan denyut jantung, untuk yang parasimpatis dia menurunkan denyut jantung dan sebagainya. Jadi jangan lupa nanti kalian bisa baca untuk lebih lengkapnya. Oke. Jadi secara garis besar komponen simpatis tadi adalah pengaktif berbagai proses di tubuh ya. Jadi jantung, paru-paru, usus dan sebagainya, dan juga respon fight or flight. Jadi kalau ada ancaman yang dirasakan oleh tubuh kita itu biasa responnya dua, akan melawan ancaman tersebut atau menghindar dari ancaman tersebut. Nah, proses kita menentukan refleks mana yang akan kita pakai, apakah secara refleks kita akan melawan atau menghindar, itu adalah peran dari sistem saraf simpatis ya. Nah, sedangkan untuk yang komponen parasimpatis ini biasanya mengatur berbagai macam proses anabolik, sekretorik ya, jadi enzim dan segala macam, dan juga proses reproduksi. Nah, ini Dek, untuk lengkapnya kalian bisa baca di sini ya. Jadi kalau organnya jantung, kalau yang simpatisnya meningkatkan denyut jantung, kalau yang parasimpatis menurunkan denyut jantung. Misalnya kalau yang saluran cerna, yang simpatisnya dia akan menurunkan motilitas usus, sedangkan kalau yang parasimpatis meningkatkan motilitas usus. Kalau yang tadi mata, kalau yang simpatis dia mendilatasi pupil, sedangkan kalau yang parasimpatis akan mengecilkan pupil dan sebagainya. Jadi masing-masing fungsi simpatis dan parasimpatis itu berbeda tergantung target organ yang dipersarafinya. Oke.
Berikutnya kita akan beralih ke neurotransmitter apa-apa saja yang bekerja di sistem saraf otonom tadi. Sebenarnya pada prinsipnya kurang lebih sama seperti saraf-saraf yang lain ya. Jadi di sini ada dua secara garis besar, yaitu yang sistem kolinergik dan juga adrenergik. Di mana kalau yang sistem kolinergik itu neurotransmitternya adalah asetilkolin, sedangkan kalau yang adrenergik itu neurotransmitternya adalah norepinefrin atau noradrenalin, sama aja. Lalu untuk yang asetilkolin itu biasanya dia cenderung di parasimpatis, sedangkan kalau yang norepinefrin atau adrenergik itu cenderung di saraf simpatis, ya. Dan apa namanya? Biasanya ini yang asetilkolin juga ada di ujung saraf motorik perifer ya. Kalau kalian ingat neuromuscular junction ya di motor end plate itu juga adalah salah satu peran si asetilkolin. Nah, jadi ini kira-kira ilustrasinya ya, Dek. Jadi disinilah kerja asetilkolin. Biasanya ada di motor end plate. Sedangkan untuk berbagai organ, jadi ada keseimbangan antara si asetilkolin dan juga norepinefrin. Untuk khusus motor end plate itu biasanya dikuasai oleh asetilkolin. Nah, secara detail untuk yang reseptor adrenergik itu sendiri terdiri dari dua, alfa dan juga beta reseptor. Nah, si alfa reseptor tadi otomatis akan menghasilkan ataupun berikatan dengan norepinefrin yang akan menimbulkan vasokonstriksi, glikogenolisis di hepar, dan juga penurunan produksi insulin. Ya. Dan norepinefrin atau noradrenalin ini dipecah oleh enzim dan terbentuklah si epinefrin atau adrenalin. Ya, ini sama aja yang akan berikatan dengan beta reseptor. Dan kalau berikatan dengan beta reseptor, fungsi mereka adalah untuk dilatasi bronkus dan juga produksi insulin. Jadi di sini saya ulangi, secara garis besar reseptor adrenergik tadi ada dua, alfa dan beta. Nah, untuk yang alfa reseptor itu tadi fungsinya adalah seperti ini. Dan juga untuk beta reseptor fungsinya adalah seperti ini ya. Jadi itu sedikit berbeda karena yang di alfa dia yang masih bentuk nornya, sedangkan kalau sudah dipecah menjadi epinefrin ataupun adrenalin itu akan berikatan ke beta reseptor. Berikutnya adalah yang satunya lagi tadi adrenergik, yang kedua adalah kolinergik. Nah, di sini neurotransmitter yang terlibat di reseptor kolinergik tadi bisa bersifat muskarinik ataupun nikotinik. Untuk yang muskarinik ini target organnya adalah otot polos, kelenjar endokrin ataupun juga jantung. Sedangkan untuk yang bersifat nikotinik biasanya itu adalah terdapat di ganglion otonom dan juga motor end plate. Jadi yang kolinergik ada dua ya, muskarinik dan juga nikotinik dengan perbedaan seperti ini. Apabila terjadi gangguan atau disfungsi dari sistem secara otonom, itu berbagai macam fungsi organ dalam pastinya akan mengalami gangguan juga, seperti masalah regulasi tekanan darah, masalah denyut jantung frekuensinya, berkeringat, kontrol suhu, masalah di perut atau gastrointestinal, vesika urinaria, sampai juga masalah seksual, fungsi pupil, lakrimasi, dan juga kelenjar ludah. Jadi sebenarnya kalau ada gangguan otonom itu besar sekali dampaknya terhadap kita, terutama kerja organ-organ dalam yang memang dikendalikan secara tidak sadar tadi, Adik, secara involunter. Hal yang pertama yang akan kita pelajari adalah hipotensi ortostatik. Di sini defek yang terdapat itu adalah pada sistem simpatis perifer ya. Jadi ada gangguan keseimbangan, harusnya tubuh kita bisa mengkompensasi. Kalau kita berdiri secara kompensasi dia akan menaikkan tekanan darah, tapi karena terjadi kegagalan dalam fungsi sistem saraf simpatis perifer, maka kompensasi tadi tidak terjadi sehingga akan menurun lagi tekanan darahnya. Nah, biasanya gejala yang dialami itu adalah oyong, pandangan gelap, dan kalau sudah sangat parah kesadaran secara bertahap bisa menurun apabila orang tadi melanjutkan dia tetap berdiri ataupun berjalan. Dan semua ini kita sebut sebagai sinkopi atau sinkop. Biasanya hipertensi ortostatik ini sering kita jumpai pada orang yang mendadak berdiri dari posisi duduk atau tiduran, dan juga pada orang yang terlalu lama berdiri. Itu juga kadang-kadang mekanisme kompensasinya tidak berjalan dengan baik, sehingga akhirnya terjadi oyong, pandangan gelap, dan juga penurunan kesadaran.
Jadi di sini tekanan darah secara normal akan turun 20, sistolnya akan turun 20, diastolnya akan turun 10, 3 menit setelah berdiri dibandingkan saat berbaring atau duduk. Nah, penurunan tekanan darah ini, kalau sistem saraf simpatis kalian itu bekerja dengan baik, harusnya bisa dikompensasi dengan dia menaikkan denyut jantung dan juga konstriksi pembuluh darah sehingga tekanan darah bisa naik kembali. Tapi lagi-lagi seperti saya bilang, apabila sistem kompensasi sistem saraf simpatisnya itu tidak berjalan dengan baik, itulah yang terjadi. Tekanan darah yang turun tadi tidak bisa dikompensasi dan orangnya tadi akan mengalami gejala sinkop. Nah ini adik. Jadi secara fisiologi, respons hemodinamik normal terhadap perubahan posisi itu memerlukan fungsi normal kardiovaskular dan juga sistem saraf otonom. Ya. Jadi saat berdiri, gravitasi itu akan menyebabkan darah berkumpul di ekstremitas bawah. Jadi turun dia, kira-kira seperti itu. Nah, ini harusnya akan meningkatkan jarak simpatis, yang akan meningkatkan resistensi vaskular perifer, venous return, dan juga cardiac output, dan membatasi penurunan tekanan darah. Ini yang normalnya. Jadi kalau kita tekanan darahnya seperti turun atau berkumpul di ekstremitas bawah, ini secara otomatis akan mengaktifkan jarak simpatis yang akan meningkatkan resistensi vaskuler, venous return, dan juga cardiac output sehingga membatasi penurunan tekanan darah. Tapi pada berbagai macam kondisi seperti dehidrasi, orang yang punya gangguan jantung, gangguan endokrin, dan juga gangguan sistem saraf otonom tadi, proses kompensasi ini tidak bisa berjalan, sehingga itulah yang mengakibatkan aliran darah jadi tidak terkompensasi, perfusi jaringan tadi juga terganggu, akhirnya orang yang tadi menjadi sinkop. Oke, berikutnya adalah gangguan sekresi keringat ya. Jadi pada orang-orang yang stroke bisa terjadi hiperhidrosis unilateral apabila lesinya tadi mengenai hemisfer cerebral, hipotalamus, pons, dan juga medula spinalis kalau ada stroke di medula spinalis. Nah, masalah yang di sini adalah ternyata kan salah satu pengatur sekresi kelenjar keringat tadi ada di berbagai macam organ saraf pusat ya, seperti hemisfer cerebral, hipotalamus, pons, dan juga medula spinalis. Apabila ini terganggu, jadi bisa terjadi produksinya berlebihan. Dan kenapa terganggu? Salah satu contohnya tadi adalah karena infark cerebral tadi, ya. Lalu selain yang di pusat, ada juga penyakit-penyakit saraf perifer yang juga mengganggu serabut saraf postganglion simpatis yang bisa menyebabkan anhidrosis atau tidak keluarnya keringat pada area kulit yang terbatas. Oke. Jadi di sini orang-orang yang menderita sekresi kelenjar keringat yang berlebihan biasanya itu disebabkan oleh stresor psikologis, neuropati perifer, dan juga lesi medula spinalis ataupun stroke. Jadi yang paling sering di sini otomatis adalah stresor psikologis, karena di sini secara otomatis tubuh akan meminta untuk memproduksi kelenjar keringat sebagai kompensasi stresor yang terjadi. Lalu juga apabila terjadi lesi di bagian saraf perifer, ini juga bisa menyebabkan hiperhidrosis ya. Nah, dan hipohidrosis atau penurunan produksi kelenjar keringat atau sama sekali tidak ada produksi kelenjar keringat, ini biasanya bisa terjadi di berbagai kondisi seperti Parkinson, stroke juga, neuropati perifer, kelainan kulit, dan juga obat-obatan seperti antidepresan ataupun triacylpenidil. Karena obat-obatan antidepresan itu juga akan bisa menekan sistem saraf kita. Kadang-kadang kalau penekanan sistem saraf kita itu terlalu berlebihan, akhirnya produksi kelenjar keringat juga menjadi terhambat atau berkurang, atau bahkan sampai tidak terproduksi lagi kelenjar keringat tersebut. Itulah yang disebut sebagai hipohidrosis atau anhidrosis. Berikutnya, apa yang terjadi kalau terjadi lesi pada level-level medula spinalis atau disfungsi otonom apa yang terjadi pada lesi di medula spinalis ya. Nah, jadi otomatis karena tadi sudah kita terangkan berbagai pusat pengaturan simpatis itu ada di level medula spinalis torakal dan juga lumbal. Kalau terjadi lesi kompres tinggi C45 atau torakal atas, misalnya torakal 6, ini otomatis akan memutuskan seluruh kontrol suprasegmental dari sistem simpatis. Jadi kan sistem saraf itu dia seperti aliran keran. Jadi kalau diputus di atas, yang di bawahnya tidak akan mendapatkan air seperti itu. Sama seperti ini, kalau putusnya di atas, tadi kan sudah saya katakan bahwasannya sistem simpatis itu kontrolnya di level torakal.
Kalau dia di level atas torakal dia terganggu atau ada masalah, ini otomatis sampai ke bawah akan terganggu atau memutuskan seluruh kontrol suprasegmen dari sistem simpatis ya. Nah, sedangkan kalau yang terganggu itu di bawah torakal, masih ada sakral dong. Tadi kan kalau sakral itu adalah kontrolnya si parasimpatis. Jadi kalau lesinya itu di bawah torakal atau lumbal, ini yang terganggu adalah kontrol parasimpatis. Karena tadi kan parasimpatis adalah kranio sakral. Ada di batang otak atau kranio dan juga sakral. Kalau yang terkena itu di bawah torakal tapi belum sampai sakral, berarti yang terkena itu adalah gangguan kontrol parasimpatis ya. Ini penyebabnya banyak sekali ya, mulai dari trauma, keganasan, infeksi, dan juga stroke kadang-kadang kalau terjadi di medula spinalis. Nah, salah satu juga penyakit yang bisa menyebabkan gangguan saraf otonom yaitu diabetes yang bisa berkembang menjadi neuropati diabetik. Nah, otomatis kalau terjadi neuropati diabetik, berbagai macam sistem saraf perifer kalian akan mengalami gangguan. Misalnya kerusakan pada neuron-neuron postganglion simpatis dan juga parasimpatis. Jadi di sini rusaknya nggak di sentral. Kalau yang slide sebelumnya tadi kan rusaknya itu di sentral yang ini. Ini kan rusaknya itu kayak di sentralnya di sistem saraf pusat. Sedangkan gangguan saraf otonom itu juga bisa terjadi apabila gangguannya itu terjadi di perifer, seperti salah satunya ini pada neuropati otonom diabetik. Di sini yang rusak adalah neuron postganglion simpatis dan parasimpatis sehingga terjadi hilangnya akson perifer dan juga demielinasi segmental. Jadi kalau aksonnya terganggu, mielinnya terganggu, otomatis komunikasi antar sel neuron juga akan terganggu. Ini banyak sekali gejala klinisnya, termasuk yang paling ditakutkan oleh kaum pria yaitu impotensi, lalu juga disfungsi vesika urinaria, disfungsi gastrointestinal, dan juga gangguan refleks kardiovaskular. Berikutnya kita akan masuk ke sindroma Horner ya, Dek. Sindroma Horner itu teriasnya ada miosis, ptosis, dan juga anhidrosis. Jadi kalau kalian lihat gambar mata di sebelah kanan ya, dibanding dengan yang kiri ini, di sini bisa terlihat jelas bahwa ukuran pupilnya beda banget. Jadi ini mata kanan tuh pupilnya jauh lebih kecil, lebih kecil dibandingkan dengan pupil yang kiri. Nah, pengecilan pupil ini kita sebut sebagai miosis. Kita bisa lihat eyelidnya atau kelopak mata. Yang di mata kanan ini eyelidnya turun banget atau kelopak matanya tertutup gitu ya, agak tertutup dibanding dengan yang ini yang kanan yang kiri yang normal. Dan kalau kalian perhatikan, ini kan kulitnya kayak lebih mengkilat gitu dong. Itu karena masih ada produksi kelenjar keringat di mata sebelah kiri. Sedangkan di mata sebelah kanan kulitnya kering banget. Nggak ada produksi kelenjar keringat. Ini yang disebut sebagai anhidrosis atau tidak terproduksinya kelenjar keringat. Dan ini lagi-lagi adalah kalau kalian jumpa sindrom ini adalah salah satu manifestasi klinis dari adanya blokade simpatis. Karena fungsi simpatis tadi kalau kalian baca di depan itu adalah mempertahankan posisi pupil, dia untuk dilatasi. Lalu dia mempertahankan juga posisi kelenjar keringat agar tetap berproduksi. Sementara kalau terganggu blokade simpatis, otomatis kelenjar keringat tidak akan berproduksi, dan juga pupilnya jadi akan mengecil karena tidak ada pertahanan dari pengecilan pupil tadi dari sistem simpatisnya. Oke, jadi ini adalah sindrom Horner yang teriasnya adalah miosis, ptosis, dan juga anhidrosis. Nah, ini kira-kira ya. Jadi untuk persarafan simpatis, mohon diperhatikan tabel yang berwarna merah ini. Jadi dia ada beberapa organ yang dipersarafi oleh saraf simpatis ya. Pertama adalah musculus dilator pupil, yang apabila ini dilator pupil harusnya dia untuk mendilatasi pupil. Otomatis kalau ini terjadi gangguan, apabila ada lesi, pupilnya jadi mengecil atau miosis ya. Lalu juga dia ternyata mempersarafi musculus superior tarsal. Jadi tarsal superior itu untuk kelopak mata atas ya. Jadi kalau ada gangguan di persarafan musculus superior tarsal ini atau tarsal superior, otomatis kelopak matanya tidak bisa
tertahan di tempatnya sehingga dia akan turun ke bawah. Itu yang kita sebut sebagai ptosis. Dan juga sympathetic innervation ini juga mempersarapi kelenjar keringat, sehingga kalau terjadi gangguan, produksi kelenjar keringat tadi tidak bisa dijalankan dengan baik. Itu yang menyebabkan anhidrosis. Nah, trias miosis, ptosis, dan juga anhidrosis inilah yang disebut sebagai Horner syndrome. Ya, jadi kira-kira seperti ini gampangnya. Yang dipersarapinya di latar pupil, tarsal superior, dan juga sweat glands. Penyebab dari Horner syndrome itu banyak sekali, Adik. Jadi ada yang dari sentral, preganglionik, dan juga postganglionik. Jadi misalnya kalau di sentral, gangguan di hipotalamus, batang otak, dan juga spinal cord. Sedangkan untuk yang preganglion, ya, preganglion atau second order, ini bisa gangguan di medula spinalisnya sendiri atau juga tumor di tiroid. Sedangkan untuk yang di lebih ke perifernya lagi, ini bisa terjadi di superior cervical ganglion, bisa terjadi di internal carotid artery juga. Jadi arteri itu kan juga mengandung sistem saraf simpatis yang menerima impuls dari pusatnya tadi. Kalau ada masalah di sini, ini juga bisa menyebabkan Horner syndrome pada ujungnya. Karena memang Horner syndrome ini adalah lebih terletak di simpatisnya. Jadi di bagian level simpatis manapun yang terkena, itu bisa-bisa saja menimbulkan suatu Horner syndrome. Oke, berikutnya kita akan beralih ke neurogenic bladder. Nah, jadi tadi sudah kita ketahui sama-sama bahwasannya sistem saraf simpatis dan parasimpatis tadi itu banyak sekali organ dalam yang dikontrolnya. Salah satunya adalah bladder, ya, Dek. Jadi untuk yang saraf hipogastrik itu adalah merupakan bagian dari sistem saraf simpatis. Saraf pelvis itu merupakan bagian dari sistem parasimpatis. Sedangkan untuk yang pudendal itu adalah saraf somatik, atau ini somatik itu maksudnya kita bisa menyadari kontrolnya. Nah, untuk fungsi kandung kemih atau bladder, ini kan pasti ada beberapa proses yang terjadi, pengisian, penyimpanan, dan juga pengeluaran. Jadi ini semua mau tidak mau ternyata ada peran kendali dari sistem saraf otonom. Nah, ini dia. Jadi untuk yang simpatisnya itu ada dari level torakal 11-12 dan juga 16-12. Sedangkan untuk yang parasimpatik ada di level sakral. Untuk yang saraf simpatis, fungsinya ke bladder itu adalah merelaksasi muskulus detrusor dan juga mengkontraksi muskulus internal sphincter. Sedangkan untuk fungsi parasimpatisnya, ya, jadi ini fungsinya adalah kontraksi. Kalau tadi di sini relaksasi, ini adalah kontraksi muskulus detrusor di bladder dan juga relaksasi sphincter internal. Oke. Nah, jadi di sini nanti sebentar, ini yang namanya detrusor, ya, dan ini adalah sphincter. Satu hal yang mesti saya tekankan, mana dia gambarnya? Ini ada satu bagian di batang otak, di pons, yang disebut sebague pontine micturition center. Jadi inilah pusat dari segala pusat untuk miksi atau buang air kecil, ya. Jadi sarafnya kira-kira seperti ini. Nah, saraf pudendal tadi yang bersifat otomatis ini berfungsi untuk sphincter eksterna. Sphincter eksterna ini bisa kita kendalikan, ya, Dik. Jadi sphincter itu ada dua, interna dan juga eksterna. Kalau yang bisa kalian kendalikan atau kalian bisa rasakan malahan, ya, yang sphincter itu di luar itu adalah sphincter eksterna. Ini pasti setiap manusia bisa mengendalikan. Sedangkan untuk yang sphincter interna itu yang nanti ada peran dari sistem saraf simpatis. Nah, kalau untuk tahap pengisian kandung kemih, ini otomatis akan terjadi kontraksi sphincter eksterna. Sedangkan untuk kita pembuangan atau pembuangan kandung kemih, di sini akan terjadi relaksasi sphincter eksterna. Nah, sedangkan untuk yang di saraf simpatisnya, apabila di tahap pengisian, ini adalah saraf-saraf supraspinal yang akan menyambung ke korteks, ya. Di sini tidak ada impuls di pontine micturition center-nya tadi. Nah, apabila tidak ada rangsang ke sakral, ini akan terjadi relaksasi detrusor.
Sedangkan kalau ada rangsangan ini akan terjadi kontraksi sphincter interna. Sedangkan kalau yang untuk emptying stage-nya sama kurang lebih, cuman di sini ada yang di atas dari tidak ada rangsangan, kalau di sini ada rangsangan yang menyebabkan kontraksi detrusor dan juga relaksasi sphincter interna. Nah, jadi ini kira-kira jelasnya ya. Jadi ini pusat dari pengontrolan mixi itu adalah di Pontine Micturition Center. Apabila terjadi gangguan dalam proses mixi, ada beberapa hal yang bisa terjadi. Yang pertama overflow incontinence, lalu juga automatic bladder, dan juga atonic bladder. Jadi ada overflow incontinence, automatic bladder, dan juga atonic bladder, di mana automatic dan juga atonic bladder ini merupakan kelanjutan dari retensi urin. Retensi itu maksudnya adalah urinnya sudah terlalu banyak terkumpul di kandung kemih, tapi tidak bisa dikeluarkan karena ada masalah di sistem saraf otonomnya ya. Nah, yang pertama, kalau yang overflow incontinence itu adalah di mana orangnya tadi tidak menyadari bahwasannya dia sebenarnya sudah buang air kecil gitu loh. Jadi dia nggak bisa mengontrol kapan dia bisa harus buang air kecil, kapan dia tahan, harusnya kita bisa ya. Jadi akhirnya air seninya akan melimpah keluar. Karena rasa mixinya, rasa urgensi ingin buang air kecilnya tadi hilang. Jadi harusnya kan kita kalau kandung kemih kita penuh, ada rasa atau urgensi ingin mixi ya. Apabila vesika urinaria kita penuh, itu yang menyebabkan kita akan segera mengambil tindakan dan bisa dikeluarkan secara sadar. Tapi apabila ada gangguan di salah satu kontinuitas sistem saraf otonom tadi, rasa dia untuk mixi itu akan hilang, sehingga walaupun vesika urinaria dia penuh, dia nggak ada perasaan ingin buang, akhirnya air seninya akan melimpah aja keluar kayak gitu tanpa disadari oleh orang tersebut. Nah, sedangkan untuk automatic bladder, nah ini vesika urinaria masih dapat dikosongkan tapi harus dirangsang. Jadi dengan perangsangan di daerah sekitar os pubis dan juga lipatan inguinal. Ini automatic bladder ini tadi seperti yang saya katakan di bawah, ini adalah kelanjutan dari retensi urin. Jadi sebenarnya dia tertahan, tapi kalau kita rangsang sedikit di sekitar os pubis ataupun lipatan inguinal, ini dia masih bisa mengeluarkan ataupun mengosongkan vesika urinarianya. Sedangkan kalau atonic bladder, ya, nah ini pengosongan vesika urinaria hanya dapat dilakukan dengan penekanan suprapubik secara terus-menerus. Jadi kayak harus dipompa gitu loh. Jadi ini lebih parah sedikit daripada automatic bladder. Kalau ini dirangsang bisa, kalau ini harus di penekanan suprapubik secara terus-menerus, ibaratnya dipompa baru bisa dikosongkan si vesika urinarianya. Nah, tadi kita sudah sebut ada inkontinensia dan juga retensi. Di mana-mana aja lesinya. Kalau yang retensi, ini adalah lesinya di medula spinalis bagian sakral. Ini mohon kalian ingat baik-baik ya. Sehingga kalau terjadi di lesi medula spinalis bagian sakral, itu akan menyebabkan retensi urin karena adanya kelemahan atau kelumpuhan dari musculus detrusor. Sedangkan kalau inkontinensia atau orangnya beser tanpa bisa diketahuinya, ini banyak sekali pusat-pusat lesinya ya. Jadi yang pertama adalah di pusat di pons, lalu antara pusat mixi dan di pons ya. Lalu juga bisa kalau kena di sakral, dan apabila terjadi lesi medula spinalis sakral atau trauma radix di sakral. Jadi kalau yang untuk inkontinensia ini lebih banyak tempat lesinya dibanding dengan yang retensi. Di mana ini jarusnya masing-masing berbeda dengan mekanisme yang berbeda-beda pula. Cuman yang perlu kalian ingat itu adalah untuk yang retensi ini biasanya terkenanya di sakral dan menyebabkan kelumpuhan musculus detrusor. Oke, beberapa manifestasi klinis akibat gangguan mixi, misalnya nyeri saat berkemih atau disuria, lalu juga bisa terjadi infeksi saluran kemih rekuren, nokturia, tadi inkontinensia, dan juga urgensinya bisa urgensinya tidak terjadi ya.
dan juga frekuensi berkemih yang bisa berkali-kali. Itu biasanya kita jumpai pada penyakit orang diabetes mellitus ya. Dan ini harus didukung juga dengan berbagai macam pemeriksaan neurologis seperti pemeriksaan motorik, tonus otot, dan juga refleks fisiologis. Karena mau tidak mau sistem saraf itu antara yang motorik, sensorik, dan juga otonom itu saling berkesinambungan, Dek. Jadi maksudnya kalau periksa otonom jangan cuma otonom aja, tapi sebaiknya kamu periksa juga motoriknya. Jangan-jangan gangguannya selain otonom ada juga di motorik, ada juga di sensorik, dan sebagainya. Jadi mereka biasanya saling berkesinambungan sehingga diperlukan suatu pemeriksaan neurologis yang cukup komprehensif, mulai dari motorik, sensorik, tonus rektal, dan juga refleks bubulocavenosus. Dan juga bisa dilakukan beberapa macam pemeriksaan penunjang seperti darah rutin, kultur urin, dan juga fungsi ginjal, serta lebih sophisticated lagi kita bisa melihat fungsi ginjalnya melalui USG. Dan kalau kita khawatir ada gangguannya di saraf tepi, kita bisa melakukan elektromiografi. Nah ini ilustrasi aja deh, ilustrasi aja bahwasannya refleks, motorik, dan juga sistem saraf otonom sebenarnya mau tidak mau itu ada di bagian-bagian yang sama karena dia akan berujung ke spinal cord atau medula spinalis. Nah ini ya, jadi kalau ada gangguan di medula spinalis, kadang-kadang semua refleks menghilang, tapi kalau bulbocavenosus refleksnya bisa kita tes yang untuk menentukan apakah ada respon atau tidak sebenarnya di level spinal cord-nya. Jadi biasanya dilakukan dengan penekanan di anus atau dengan menggunakan kateter dipasangkan ke penis dan kita rangsang berkali-kali. Ini harusnya kalau kita tekan di anus, kalau bulbocavenosus refleksnya masih ada, akan mengecil secara otomatis anusnya. Oke. Jadi untuk penata laksanaan pada gangguan neurogenic bladder tadi atau gangguan berkemih, ini banyak sekali. Mulai dari latihan bladder, ada kateterisasi intermittent, sampai pembedahan, ada stimulasi elektrik, penggunaan obat-obatan ya, antikolinergik, kolinergik, botox, baclofen, dan segala macam. Jadi semua ini adalah untuk menangani masalah yang terjadi akibat neurogenic bladder tadi. Berikutnya yang terakhir, Adek. Kalau tadi miksi, yang kedua adalah defekasi. Kalau tadi buangan kecil, sekarang adalah buang air besar. Ya. Jadi lagi-lagi defekasi ini adalah fungsi otonom dengan mekanisme otomatis yang terintegrasi dan lebih diutamakan yang susunan parasimpatis. Ya. Dan apabila proses defekasinya tadi tidak bisa dikendalikan oleh kemauan si orang atau tidak sadar ya, kalau yang tadi namanya inkontinensia urin, yang di sini adalah inkontinensia alvi. Biasanya ini terjadi apabila terjadi kerusakan pada integritas rambut eferen dan juga aferen di sakral 2, 3, 4, dan juga lintasan ascendant dan juga descendant spinal. Di sini untuk yang defekasi banyak yang terlibat ya. Jadi parasimpatis terlibat, simpatis dan juga somatis. Untuk yang parasimpatis itu adalah saraf vagus ya. Jadi inervasi segmen atas dari traktus gastrointestinal. Sedangkan selain itu juga ada saraf pelvic splagnic. Jadi di yang sakral 2 sampai 4 ini untuk kolon dan juga rektum. Untuk yang inervasi simpatisnya itu adalah saraf mesenterik superior dan inferior. Jadi pusatnya di torakal 9 dan sampai 12 dan juga saraf hipogastrik di torakal 12 sampai lumbal 2. Untuk saraf hipogastrik tadi akan menuju kolon bawah, rektum dan juga sphincter. Sedangkan saraf pudendal somatik akan menginervasi dasar pelvis dan sphincter anal eksternal. Oke. Nah, dalam usus besar, si feses tadi akan didorong oleh gerakan periodik dan defekasi tadi akan diinisiasi atau dimulai oleh peristaltik involuntar ke rektum. Jadi secara garis besar sebenarnya proses defekasi tadi ada yang disadari, ada yang tidak ya. Nah, jadi kesadaran untuk defekasi apabila si rangsangan tadi sudah sampai di gyrus frontal superior dan singular anterior cortex cerebral. Kalau sudah ada rangsangan ke situ, maka orang tadi akan mulai sadar, oh ini harus dikeluarkan ya. Dan fekal akan disimpan di rektum sampai penuh, lalu stimulasi reseptor di dasar pelvis inilah yang akan memicu refleks inhibitori rektoanal dan menyebabkan relaksasi sphincter anal internal dan akhirnya akan mengeluarkan feses tadi.
Oke. Dan apabila sphincter eksternal tadi berkontraksi secara volunter, terjadi relaksasi dan defekasi bisa kita lanjutkan dengan semestinya. Oke deh. Saya rasa demikian saja untuk sistem marah otonom kali ini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan, Dek? Kalau untuk bahan jangan khawatir, nanti akan saya sharing ya, Dek. Aman? Oke, Dek. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat sore, Dok. Terima kasih banyak, Dok.